Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita masih terus bisa beraktivitas, terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita, disertai dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kegiatan ataupun aktivitas kehidupan kita kita berusaha untuk bisa meluangkan waktu dalam menjalankan atau melaksanakan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menjadi tabungan kita kelak di yaumil qiyamah. Baik, jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kita kemarin sudah belajar bagaimana memperbaiki bacaan dari bacaan-bacaan surat-surat yang sudah kita pelajari. Kemarin sudah sampai surat Quraisy. Insya Allah pada hari ini kita isi dengan sedikit materi yang ingin kita pelajari, materi yang ingin kita sampaikan untuk sama-sama kita fahami, untuk sama-sama kita pelajari, di mana pada pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga kesempurnaan bacaan, menjaga kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Baik, jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Dengan judul materi kita pada hari ini, maka selayaknya kita sebelumnya juga sudah bisa memahami, sudah bisa mengetahui bagaimana atau bahwasanya bacaan Al-Quran adalah salah satu ilmu yang harus selalu kita berusaha untuk menjaga apa? Menjaga agar bacaan kita sempurna sebagaimana yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara turun-temurun kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita hari ini. Maka itu adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ilmu Al-Quran, ilmu bacaan Al-Quran adalah salah satu ilmu yang harus terus kita upayakan, usahakan untuk atau agar bacaan kita sempurna, minimalnya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal dalam bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana halnya ilmu-ilmu yang lain, ilmu akidah, tauhid, yang harus senantiasa kita jaga sampai akhir hayat kita, maka ilmu Al-Quran, ilmu bacaan Al-Quran pun adalah salah satu daripada bidang ilmu yang harus terus kita berusaha untuk menjaga kesempurnaan bacaannya. Dan ini juga bagaimana kita lihat daripada kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau juga selalu berusaha menjaga bacaan Al-Qur'annya, dengan selalu menyetorkan bacaannya, membacakan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka begitupun dengan kita sebagai umatnya yang senantiasa ingin selalu dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ingin berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sunnah yang harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita ikhtiarkan untuk bisa mengikutinya adalah menjaga daripada kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Maka jamaah azan ya Allah wa iyyakum, maka perlu untuk kita setidaknya mengetahui bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran yang sempurna, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Walaupun ada
perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum, ya, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Ya, maka jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, di antara atau dari sekian banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, minimal sekali bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya, itu minimal sekali sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil itu tidak apa-apa. Artinya mau dikerjakan silahkan, mau tidak dikerjakan silahkan. Ya, pada dasarnya ya minimal sekali para ulama menyampaikan pendapatnya bahwa hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah sunnah. Ya, lebih-lebihnya ya ada di antara para ulama yang kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, dengan tartil itu adalah sebuah kewajiban. Ya, sebagaimana salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, beliau salah satu ulama yang mewajibkan bahwa membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah sebuah kewajiban, ya, walaupun ya sebagaimana di dalam matan Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyampaikan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, ya, mengambil atau membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid itu adalah sebuah kewajiban yang sangat ditekankan. Ya, beliau menyampaikan atau melanjutkan malam yusahhihil Qur'an atau Qur'ana athimu, ya, barang siapa yang tidak berusaha memperbaiki, barang siapa yang tidak berusaha menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya, ya, dia terancam berdosa. Ya, maka ya, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala termasuk salah satu ulama yang mewajibkan membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Ya, walaupun beliau juga rahimahullahu taala, beliau juga kemudian merinci kembali di dalam kitabnya yang lain, di dalam kitabnya Thayyibatun Nashr, kemudian merinci kembali, ya, wajib, ya, dikatakan wajib juga, ya, ada klasifikasinya. Ada yang memang muhsin ma'jur, ya, orang yang senantiasa memperbaiki, menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya yang nanti ya kemudian akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dikatakan berdosa, ya, dikatakan berdosa itu bagi siapa? Bagi memang orang-orang yang sudah tahu, ya, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, ya, bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam bacaan-bacaan Al-Qur'annya, kemudian dia masih tidak berusaha, masih tidak mau untuk belajar membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun kemudian di klasifikasi yang lainnya, ya, kata Imam Ibnu Al-Jazari, ya, tidak berdosa bagi orang yang memang memiliki uzur, ya, bagi orang yang memiliki uzur, sudah berusaha belajar, sudah berusaha melatih bacaannya agar bisa sempurna, tapi kemudian masih memiliki kekurangan-kekurangan, atau mungkin diantaranya bagi kelompok-kelompok orang yang susah, ya, atau sulit untuk mencari guru untuk belajar memperbaiki ataupun menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya, ya. Salah satu hukumnya juga, ya, bagaimana membaca Al-Qur'an hukumnya dengan ilmu tajwid, yaitu pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, pernah ditanya, ya, apakah seorang muslim boleh membaca Al-Qur'an tanpa berpegangan pada kaidah-kaidah tajwid, ya. Apa kata beliau? Ya, kata beliau, ya, itu dibolehkan, ya. Itu dibolehkan selama tidak terjadi lahan, ya, selama tidak terjadi lahan atau kesalahan bacaan di dalam bacaannya, ya. Jika terjadi lahan, maka wajib untuk memperbaiki lahannya tersebut, ya. Tajwid itu untuk memperbagus pelafalan saja, ya, dan untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an. Tidak diragukan bahwa tajwid itu baik.
dan lebih sempurna dalam membaca Al-Quran. Namun kalau kita katakan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka berdosa, ini adalah perkataan yang tidak ada dalilnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan dalil-dalil menunjukkan yang berseberangan dengan itu. Ya, ada dalil yang kemudian kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, kemudian dia merasa sulit ketika membacanya, maka tetap mendapatkan pahala, bahkan dijanjikan 2 pahala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala membacanya dan pahala kesulitan yang dialaminya. Ya. Kesimpulannya, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, membaca Al-Qur'an dengan tajwid tidaklah wajib, ya. Sunnah ini minimal hukum yang dipegang oleh para ulama. Yang wajib adalah membaca harokat dan mengucapkan huruf sesuai yang sebagaimana mestinya. Ya, misalkan tidak mengganti huruf ro dengan lam, tidak mengganti huruf dal dengan zai, ya, atau semisalnya yang merupakan perkara terlarang. Ya, maka dari sini kita, ya, termasuk Imam Al-Jazari rahimahullah pun, ya, mengatakan wajib dan berdosa bagi orang yang tidak menyempurnakan bacaannya. Itu ada klasifikasi atau klasifikasi lagi yang beliau sampaikan di kitabnya Thayyibatun Nashr, ya. Jadi ini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana memang membaca Al-Quran dengan sempurna, berusaha untuk menjaga kesempurnaan bacaannya, tadi terutama tidak tertukar hurufnya, itu adalah sebuah kewajiban. Ya, karena ketika tertukar, ya, misalkan tadi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan salah satu contohnya tidak menukar huruf dal dengan huruf zai, dal dengan zai. Ya, kalau ini wajib harus berusaha semaksimal mungkin ketika bacaan kita masih ada pertukaran huruf, ya, di antara huruf satu dengan huruf yang lainnya, maka itu wajib untuk kita belajar dan berusaha menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ya, yang tidak wajib, ya, yang dikatakan tidak wajib bertajwid adalah seperti misalkan adanya hukum idhar, ya, gunnah, ikhfa, kemudian iklab, ya, hukum-hukum atau ahkamut tajwid yang memang itu tidak berdampak kepada hal-hal yang merubah makna dalam Al-Quran, ya. Tapi kalau tadi merubah harokat, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pun itu termasuk sebuah kewajiban, ya, merubah harokat ataupun merubah huruf. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, ketika kita berusaha menjaga kesempurnaan bacaan Al-Quran kita, ya, maka apa saja yang harus kita kuasai, apa saja yang harus kita pelajari, ya, agar bacaan kita sempurna adalah sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, yaitu bagaimana agar huruf-huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak tertukar, ya, tidak tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain, ya, karena kita ketahui bacaan di dalam Al-Quran, ya, terdiri dari kalimat-kalimat, ayat demi ayat, ya, di mana ayat tersebut susunan dari sebuah kalimat atau kata, ya, kata tersebut juga susunan dari sebuah atau dari huruf-huruf, ya. Maka menjaga kesempurnaan bacaan Al-Quran itu dimulai dari bagaimana kita bisa menguasai bacaan atau pengucapan huruf-huruf hijaiyah, ya, karena huruf, ya, adalah bagian terkecil di dalam Al-Quran, ya. Jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, ya. Jadi selamatnya lidah kita untuk menjaga kesempurnaan bacaan kita itu bagaimana agar lidah kita selamat, ya, lidah kita, lisan kita selamat dari atau ketika mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, ya. Maka selamatnya lidah kita, lisan kita untuk mengucapkan atau ketika mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran, maka itu erat kaitannya dengan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya. Karena apa? Karena mizan atau timbangan sebuah huruf, ya, benar atau tidaknya ini disesuaikan dengan atau disesuaikan oleh makharijul huruf dan sifat huruf,
ya, disesuaikan dengan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya. Karena setiap huruf, ya, itu memiliki mizan atau timbangannya sendiri-sendiri, yang mana mizan atau timbangan sebuah huruf ini erat kaitannya itu ditentukan oleh makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, yaitu bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, yaitu bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran disertai dengan sifat-sifatnya. Ya, jamaah azanillah wa iyyakum. Ya, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala berkata, ya, berkenaan dengan ini di dalam matannya, ya, di dalam matannya matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, kata beliau, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Ya, tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya, ya, dari haknya, min kulli sifatin wa mustahaqqaha, yang terdapat padanya juga, ya, memberikan mustahaknya, min kulli sifatin, dari setiap sifat, wa mustahaqqaha, dan juga mustahaknya, ya, yaitu bahwa membaca huruf, ya, sesuai dengan mizannya, ya. Sekali lagi, ini dikatakan yang dimaksud dengan tajwid, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, yaitu adalah agar kita bisa membaca huruf sesuai dengan mizannya, berarti kita memberikan hak huruf tersebut dan memberikan mustahak huruf tersebut, ya. Memberikan hak huruf, ya, hak itu dari sifat dan mustahaknya. Ya, kemudian dalam bait selanjutnya Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu melanjutkan berkata, wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, ya, yaitu mengembalikan setiap huruf li aslihi, kepada asalnya, ya, mengembalikan masing-masing huruf, setiap huruf yang dibaca di dalam bacaan Al-Quran kepada apa? Dikembalikan kepada makhrajnya, dikembalikan kepada sifatnya, ya, karena harus disempurnakan, ya, harus disempurnakan ketika membaca huruf demi huruf, ya, baik dari makhraj ataupun sifatnya, ya, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, ya. Kemudian Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala melanjutkan, ya, dan setiap huruf, setiap kata, ya, setiap kalimat harus terus dibaca secara konsisten, ya. Pada misalkan lafal pada permulaannya, wal lafdhu fi nadhirihi, ya, lafad atau lafal pada permulaannya kamitslihi, pada harus, ya, dibaca secara konsisten sepertinya. Jadi inilah yang dinamakan juga memang setiap huruf itu memiliki mizan atau timbangannya. Harus secara konsisten, ya, dibaca sesuai dengan kadarnya, dibaca dengan sesuai mizannya atau timbangan hurufnya. Sekali lagi, ya, mizan atau timbangan huruf ini tadi sudah disampaikan, yaitu berkaitan erat dengan makharijul hurufnya dan juga sifat-sifat hurufnya. Kemudian melanjutkan lagi Imam Ibnu Al-Jazari, mukammalan min ghairi ma takallufi. Membaca Al-Quran itu hendaknya harus dibaca dengan mukammalan, sempurna, ya, dan inilah kemudian memang menjaga kesempurnaan bacaan Al-Quran ini sangat dianjurkan sekali, ya, min ghairi ma takallufi, ya. Tetapi ketika kita berusaha untuk menyempurnakan bacaan kita, di sini ada rambu-rambu, ya, ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan, yaitu agar bacaan kita tidak takalluf, ya, tidak berlebihan ketika membaca Al-Quran, ya. Tidak boleh takalluf, artinya tidak boleh melebihi kadarnya, mizannya tadi, ya. Ada setiap huruf ada mizannya, timbangannya, maka harus sesuai dengan timbangannya tersebut, tidak boleh melebihi, tidak boleh berlebihan. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, dengan lembut dalam pengucapannya, ya, tanpa berlebihan, ya. Kemudian, ya, tadi di bait yang ini bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, ya, membaca Al-Qur'an, ya, harus terasa lembut, ya, harus terasa lembut dalam pengucapannya, ya. Lembut artinya lembut di sini
pas ketika memberikan hak dan mustahak hurufnya, ya, sesuai dengan hak hurufnya dengan mustahak hurufnya, tidak berlebihan, tidak juga serampangan, ya, tidak berlebihan, tidak juga asal-asalan serampangan atau juga mengurangi kadar atau mizannya. Ini yang dimaksud bahwa kita tidak boleh takalluf, tidak boleh berlebihan, akan tetapi kita sangat dianjurkan untuk mukammalan, membaca Al-Qur'an dengan sempurna. Maka, ya, contoh misalkan ada pada huruf ain, ya. Pada huruf ain, contoh misalkan kita sudah belajar bahwa huruf ain itu makhrajnya dari wasatul halq, ya. Huruf ain itu salah satu huruf yang keluar dari makhraj wasatul halq, yaitu dari tengah tenggorokan, ya. Maka kembalikan sesuai dengan kadar dan mizan atau timbangannya, ya. Harusnya dibaca wasatul halq, tapi kemudian banyak orang yang membaca ketika membaca Al-Qur'an, membaca huruf ain, melafazkan huruf ain itu melibatkan makhraj atau tempat-tempat yang lain, ya, dibaca dengan melalui masuk ke hidung atau al-khayshum, ya. Maka ini berlebihan, ya, berlebihan kadar atau timbangan hurufnya. Harusnya dari wasatul halq, ya, dari tengah tenggorokan, tetapi dikeluarkan, dibaca dengan jalan di makhraj yang lain, ya. Misalkan wa wajadaka ailan fa'aghna, ya, di situ ada huruf ain, ya, maka sempurnakan, kembalikan kepada atau sesuai kadar atau timbangannya. Tidak boleh ke hidung, ya. Wa wajadaka, ya, karena masih banyak yang membaca huruf ain ini, ya, tidak sesuai dengan tempatnya. Maka itu salah satu bagaimana bacaan yang melebihi mizannya atau tidak sesuai dengan mizan atau timbangan hurufnya, ya. Contoh yang lain, ya, di dalam berlebihan dalam pengucapan, ya, dalam pengucapan contoh yang lain misalkan huruf ro, ya. Huruf ro itu salah satu sifatnya tebal, ya. Ada orang yang kemudian berusaha ingin membaca huruf ro ini dengan sifat yang sempurna, ya, dengan ketebalan hurufnya, tentunya ketika harokatnya fathah atau dhammah, ya. Tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai melebihi kadar atau mizan timbangannya, ya. Misalkan ada yang membaca ro-nya dengan melebihi kadar ketebalannya. Bismillahirrahmanirrahim, ro sampai benar-benar tebal sekali. Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu berlebihan. Itulah yang dimaksud, ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Jadi ketika menyempurnakan bacaan Al-Qur'an itu tanpa ada sesuatu yang berlebihan, ya, melebihi atau mengurangi kadar dan timbangan sebuah huruf, ya. Maka ini atau salah satu beberapa contoh ketika kita membaca Al-Qur'an melebihi dari kadar atau mizannya. Jamaah azanillahu wa iyyakum, ya. Kembali lagi, ya, bagaimana kita bisa banyak mengambil pelajaran, ya, bahwa memang, ya, bacaan Al-Qur'an itu merupakan salah satu perkara yang harus kita senantiasa menjaga, ya, menjaga kesempurnaan bacaannya, ya, agar tidak terjadi penyimpangan, ya, yang tidak sesuai dengan kadar, mizan ataupun timbangannya. Sekarang kita apa itu hak huruf, ya. Tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah i'ta'ul huruf haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha, yaitu memberikan setiap huruf hak hurufnya, yaitu dari sifat-sifat huruf, wa mustahaqqaha, ya, dan juga dari mustahak huruf. Apa hak huruf, ya? Hak huruf, ya, adalah mengeluarkannya sesuai dengan tempat keluarnya, makhraj, ya, dan memberikan sifat asli huruf tersebut seperti itbaq, infitah, isti'la, istifal dan yang lainnya, ya. Atau lebih simpelnya, ya, yang dimaksud
dengan hakul huruf, dengan hak huruf yang harus diberikan kepada setiap huruf, itu adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf. Ya, ini yang dimaksud dengan hak huruf. Ya, sifat yang senantiasa mengiringi huruf, sebuah huruf. Ya, yaitu setiap huruf itu ketika sebuah huruf atau satu huruf diucapkan, tidak boleh kita meninggalkan sifat yang haknya. Ya, karena ini merupakan hak huruf, maka otomatis yang namanya hak harus kita tunaikan, harus kita berikan, ya. Dan ini yang selalu menyertai sebuah huruf, ya. Contoh tadi disebutkan, ya, diantaranya ada itbaq, infitah, isti'la, istifal, dan yang lainnya. Ini sifat-sifat yang termasuk hakul huruf, ya. Tetapi tetap sesuai dengan makhraj yang dimiliki oleh sebuah huruf tersebut, ya. Ya, misalkan ada hams, ya, dengan lawannya, misalkan ada jahr, hams, ya, kemudian syiddah, ya, rakhawah, ya, ada kemudian isti'la, istifal, infitah, itbaq. Itulah yang dimaksud dengan hakul huruf yang harus senantiasa menyertai atau mengiringi sebuah huruf, ya. Setiap huruf itu, ya, yang termasuk hakul huruf atau hak huruf ini, setiap huruf itu minimal memiliki 5 sifat wajib, ya, 5 sifat yang harus ditunaikan hak hurufnya, ya. Ya, ini ada sifat-sifat huruf yang memiliki berlawanan, 10 saling berlawanan, 5, ya. Maka minimal sekali sebuah huruf atau satu huruf itu memiliki setidaknya 5 sifat huruf yang harus ditunaikan. Ya, misalkan kita contoh ketika mengucapkan huruf sin, ya, ketika mengucapkan huruf sin, maka apa saja hak huruf yang harus ditunaikan dalam huruf sin? Ya, yang pertama, huruf sin itu, ya, memiliki sifat hams, ya. Hams itu mengeluarkan udara atau mengeluarkan nafas, ya. Ya, ya, maka harus sempurna, tidak boleh tidak mengeluarkan udara atau nafas. Misalkan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu, tapi harus disempurnakan. Ini harus, ya, karena merupakan hak huruf tersebut, ya. Huruf sin harus ditunaikan dengan sifat hams, ya. Kemudian sifat yang kedua, ya, daripada huruf sin, dia harus memiliki sifat rokhawah. Ya, kalau rokhawah itu artinya mengalirkan suara pada makhrajnya. Ya, qul a'udzu birabbin nas, ya, mengeluarkan suara pada makhrajnya. Jadi selain hams mengeluarkan udara, juga dia mengalirkan suaranya. Selain mengeluarkan udara atau nafas, juga dia mengalirkan suaranya. Ya, kemudian dia huruf sin harus dibaca, ya, dengan istifal, ya. Istifal ini lawan dari isti'la, artinya, ya, tidak boleh mengangkat suaranya ke atas, ya, seperti huruf shad, ya. Misalkan tidak boleh diangkat suaranya jadi sa, ya, sa, tapi alirkan langsung, tidak diangkat suaranya ke atas tapi langsung dikeluarkan, sa, ya. Itu huruf sin, sifat sin yang ketiga, ya. Kemudian ada juga sifat yang keempatnya, itu adalah infitah, ya, artinya membukanya antara lidah dengan mulut bagian atas, ya. Sa harus terbuka, tidak tertutup itbaq, ya, tapi dibuka antara lidah dengan mulut bagian atas. Sa, ya. Kemudian ada juga, ya, ismat, ya. Kemudian ada juga sofir, ya. Maka huruf sin ini setidaknya ada 6 sifat yang dimiliki oleh huruf sin, ya. Ada 6. Sofir mengeluarkan desis, ya, atau suara yang tekanan yang kuat, ya, ketika diucapkan huruf sin, ya. Maka, ya, sekali lagi, setidaknya satu huruf itu memiliki hak huruf, ya, sifat huruf yang harus senantiasa ditunaikan. Kemudian setelah kita mengetahui hak huruf, ya, maka apa itu mustahak, ya? Selain hakul huruf yang harus ditunaikan pada sebuah huruf, kemudian mustahaknya. Apa mustahak yang harus ditunaikan atau apa pengertian dari mustahak, ya? Sementara mustahak huruf adalah sifat yang berasal dari sifat asli huruf yang muncul, ya, sewaktu-waktu pada huruf tertentu saja,
ya. Atau lebih lebih ringkasnya, ketika tadi hak huruf itu adalah sifat yang senantiasa mengiringi huruf, ya, maka mustahak huruf ini adalah sifat yang sewaktu-waktu saja. Sifat yang sewaktu-waktu, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tidak ada. Artinya tidak selalu menyertai sebuah huruf. Ya, kalau tadi hak huruf itu adalah sifat yang senantiasa menyertai, harus ya dalam kondisi dia berharokat ataupun sukun. Ya, sedangkan mustahak huruf ini adalah sifat yang tidak harus ada, atau yang kadang-kadang dia muncul ada dan kadang-kadang dia tidak muncul atau tidak ada. Ya, seperti apa? Ya, tadi disebutkan ya, di antara cirinya, atau ini yang mustahak huruf ini adalah disebut sifat aridhah, ya, sifat aridhah. Sementara yang tadi hak huruf yang senantiasa mengiringi suatu huruf itu disebut sifat lazimah, ya, atau sifat dzatiyah, atau sebut juga dengan sifat asliyah, ya. Sementara yang mustahak huruf itu dikenal atau disebut sebagai sifat aridhah, ya. Biasanya ya sifat ini tadi muncul dari sifat asli, ya, dari sifat asliyah, dari hak huruf yang tadi. Ya, misalkan contoh ya, isti'la, ya, hak huruf ya yang senantiasa mengiringi huruf, salah satunya adalah sifat isti'la, yaitu mengangkatnya atau menaikkan pangkal lidah kita ke atas, ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf isti'la, ya, huruf-huruf yang dibaca tersebut mengeluarkan atau terbaca menjadi tebal, ya, tafkhim, ya. Maka tafkhim ini adalah salah satu mustahak huruf, ya, salah satu yang kadang dia ada pada huruf tertentu, kadang-kadang dia tidak ada. Contoh misalkan pada huruf ro, ya, contoh pada huruf ro, ya. Huruf ro ini dia mustahak hurufnya kadang dia ada dan kadang tidak ada. Ya, kadang dia ada ketika hurufnya berharokat fathah atau dhammah. Bismillahirrahmanirrahim, ya, ar-rah, ya, maka harus dibaca tebal. Ya, tetapi ketika dia harokatnya sukun, ya, maka dia harus dibaca tipis. Ri, ya, ri, ya. Itu yang dimaksud mustahak dengan mustahak huruf, ya. Termasuk ya, maka ya tadi tebal dan tipis ini salah satu yang termasuk kepada mustahak huruf, ya. Termasuk contoh yang lain juga dalam hal mustahak huruf ini, ya. Contoh yang lain adalah ketika kita membaca atau menyempurnakan huruf nun, ya, huruf nun sukun, ya. Huruf nun sukun tentu tadi memiliki hak hurufnya, harus dibaca seperti apa, sifat-sifatnya minimal dia memiliki 5 sifat, ya. Maka ya dalam kondisi tertentu, ya, kadang-kadang dia bisa dibaca jelas, ya, bisa dibaca jelas, ya, atau idhar, ya, atau juga dia bisa dibaca samar, ya, atau ikhfa, ya. Kadang-kadang juga nun sukun ini dia bisa dibaca melebur ke huruf yang lain, ya, atau disebut dengan idgham, ya, atau misalkan dia diganti dengan huruf mim atau disebut dengan iklab al-qalb, ya. Maka ini huruf nun, ya, dia memiliki sifat aridhah, ya, mustahak huruf yang kadang-kadang dia menyertai huruf nun dalam kondisi tertentu, ya, tergantung huruf apa yang dihadapi setelah huruf nun tersebut, ya. Jadi nun sukun, ya, sifatnya itu berubah tergantung dia menemui huruf apa. Ya, maka jamaah azanillah wa iyyakum, ya, idhar, ya, kemudian iklab, ikhfa ataupun idgham ini termasuk mustahak huruf, ya, yang kadang-kadang menyertai sebuah huruf, kadang-kadang juga tidak. Ya, maka mustahak huruf ini dia lebih lebih kepada ahkamut tajwid, ya, hukum-hukum tajwidnya. Sedangkan hakul huruf yang harus senantiasa berada dalam huruf tersebut itu adalah 10 sifat yang saling berlawanan, maka minimalnya sebuah huruf itu memiliki sifat huruf yang harus ditunaikan. Ya, maka
Jamaah azanillahu wa iyyakum, ketika kita berusaha menjaga kesempurnaan bacaan kita, maka perhatikan yang ini ya. Selain makhraj, ya makhraj yang pertama harus diperhatikan, yang kedua adalah tadi sifat aridhahnya atau sifat lazimahnya ini harus senantiasa diberikan, ditunaikan kepada masing-masing hurufnya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan mizannya. Jamaah azanillahu wa iyyakum, ya ada sebuah perkataan ya mengenai dengan mizan huruf ini ya, di mana berkata Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, lil harfi mizanun fala taku taghiyan ya fihi wala taku mukhsiral mizani. Apa kata beliau? Ya kata Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, ya setiap huruf lil harfi mizanun, setiap huruf itu memiliki mizan, ya memiliki timbangan huruf, ya fala taku taghiyan, maka janganlah engkau melebihkan timbangannya, ya jangan melebihkan timbangannya, fihi wala taku mukhsiral mizani, dan jangan pula mengurangi timbangannya. Ya maka ya ini mizan huruf, ya timbangan huruf yang dimiliki oleh setiap masing-masing huruf. Maka jangan sampai kita melebihkannya ya atau mengurangi timbangan atau kadar huruf tersebut. Ya maka sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sekali lagi yang dimaksud dengan mizan huruf atau timbangan huruf, maka dia memiliki indikator-indikator yang harus disempurnakan. Ya, yang pertama itu adalah makharijul hurufnya, ya, kemudian sifat lazimah hak hurufnya atau sifat aridhah mustahak hurufnya. Ini 3 indikator yang berkaitan dengan mizanul huruf, timbangan sebuah huruf yang kita dilarang untuk melebihkan timbangannya atau mengurangi timbangannya. Hadza wallahu alam. Jadi jamaah azanillahu wa iyyakum, ya sekali lagi ya, semoga kita bisa terus mengambil pelajaran ya, dan terus bisa berusaha bagaimana agar kita bisa senantiasa menjaga kesempurnaan bacaan Al-Qur'an kita, ya agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan. Walaupun membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu minimalnya sunnah hukumnya, ya dengan dihiasi dengan iqlab tadi, idhar ya dengan hiasan-hiasannya, tetapi ya dalam hal merubah huruf, ya sebagaimana juga tadi disampaikan salah satu pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya beliau juga termasuk yang mewajibkan untuk belajar memperbaiki setidaknya agar terhindar dari kesalahan tersebut, seperti misalkan menukar satu huruf dengan huruf yang lain. Baik, maka ya di sini berkaitan dengan keselamatan dalam menguasai pengucapan huruf, ya tadi ya tergantung indikatornya. Yang pertama makharijul huruf, ya kemudian sifat asliyahnya. Ya sifat asliyah ini ya dia terbagi kepada 2, allati laha diddun, allati laha diddalaha, ya. Kemudian juga ada yang mustahak hurufnya tadi, yang sifat aridhahnya. Hada wallahu alam. Jamaah azanillahu wa iyyakum, ya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi insyaallah ya nanti kita akan mempelajari kembali juga. Kemarin sebelumnya juga pernah kita sama-sama pelajari beberapa makharijul huruf yang sudah kita pelajari, ya diantaranya al-jauf dan al-halq. Insyaallah ya dalam beberapa pertemuan setelah kita praktek bacaan-bacaan surat, latihan pengucapan huruf dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, kita insyaallah diselingi juga dengan materi-materi penunjang yang akan membantu kita untuk terus bisa memperbaiki dan menjaga kesempurnaan bacaan kita. Cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Kepada Allah kami senantiasa mohon ampun ya jika ada kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.